Pembahasan kita kali ini yaitu budidaya ikan bawal. Asal mula ikan bawal. Bentuk tubuh ikan bawal air tawar ini mengingatkan kita pada bentuk ikan piranha. Kedua ikan tersebut berasal dari daerah yang sama, yaitu Sungai Amazon dari Amerika Selatan. Ikan bawal masuk ke Indonesia dari Brazil pada tahun 1986 yang dibawa oleh pengusaha ikan ke Banten. Awal mula masuk ke Indonesia, ikan bawal dijadikan sebagai ikan hias yang ditempatkan di akuarium ataupun kolam hias di halaman rumah. Tetapi lama-kelamaan tren untuk menjadikan ikan bawal air tawar sebagai ikan hias tidak berkembang pesat, sehingga akhirnya ikan bawal air tawar lebih dominan dipelihara sebagai ikan konsumsi. Karakteristik ikan bawal. Ikan bawal memiliki bentuk tubuh menyamping berbentuk bulat atau oval, memiliki panjang dan tinggi hingga 1-2 cm, bahkan bisa lebih. Selain itu, bentuk tubuh ikan bawal ini berbentuk pipih bulat dan kepala bulat. Ikan bawal ini memiliki warna kecoklatan hingga keabu-abuan, sedangkan bagian bawah memiliki warna keputihan, memiliki sirip yang agak panjang 2-3 cm, bahkan lebih, tergantung dengan varietasnya. Sirip ini memiliki warna keabu-abuan hingga kekuning-kuningan. Ikan bawal juga memiliki kepala yang besar dengan mata yang besar. Selain itu, juga memiliki mulut yang lebar sekitar diameter 2-3 mm. Ikan ini juga memiliki daging yang sangat tebal, daging berwarna merah berserabut halus. Selain itu, kulit ikan bawal ini sangat tipis dan mudah dikelupas atau dilepas dari dagingnya. Ikan bawal ini dapat menghasilkan produksi telur hingga 3.000 sampai 10.000 bahkan lebih, tergantung dengan varietas dan jenis ikannya. Perbedaan ikan bawal dengan ikan piranha. Dilihat dari gambarnya, yang atas ini ikan piranha, dia lebih kecil. Kalau yang bawah ikan bawal bisa lebih besar. Lihat gambar yang ada ekornya. Ikan bawal pola garis di sirip ekor hanya satu garis hitam di bagian pangkal saja. Sedangkan ikan piranha pola garis di sirip ekor terdapat 2 garis hitam di bagian awal dan bagian pangkal. Ukuran maksimum ikan bawal dapat mencapai 108 cm dengan berat maksimum 40 kg, sedangkan ikan piranha hanya mencapai 50 cm dengan berat maksimum 3,9 kg. Jadi ikan piranha itu tidak bisa besar, dia hanya 50 cm saja, sementara ikan bawal bisa 108 cm dengan berat 40 kg. Kemudian kebiasaan makan cenderung karnivora bersifat omnivora karena dapat memakan tumbuh-tumbuhan. Ini untuk ikan bawal. Sedangkan ikan piranha makanannya adalah karnivora atau daging. Makanya dia berbahaya. Bisa memakan binatang, bahkan bisa memakan manusia. Kemudian warna merah pada perut akan cenderung memudar pada saat berukuran besar. Ini untuk ikan bawal. Sedangkan piranha, warna merah pada perut akan tetap terlihat jelas pada saat berukuran kecil hingga besar. Gigi pada ikan bawal besar tapi bukan gigi taring, artinya tidak tajam. Sedangkan gigi pada ikan piranha seluruhnya terdiri atas gigi runcing, besar dan runcing, sehingga bisa menghancurkan kapal kalau ikan piranha itu berkumpul banyak. Ketika binatang dilempar ke sungai yang banyak ikan piranhanya, maka akan habis dimakan oleh ikan piranha tersebut. Kemudian yang bawah bentuk dari mulutnya. Kalau ikan bawal rata mulut atas dan mulut bawah, sedangkan piranha itu mulut yang bawah lebih maju, dia lebih maju daripada mulut yang atasnya. Kandungan gizi dari ikan bawal, pertama asam lemak omega 3. Ini baik sekali untuk pembentukan otak, untuk kecerdasan. Kemudian ada vitamin A, vitamin B1, vitamin D, kalori, protein, lemak, kalsium, kolesterol, zat besi, dan
fosfor. Dari kandungan gizi ikan bawal ini sehingga dapat memberikan manfaat yang banyak. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan otak anak. Yang kedua mencegah stroke. Ketiga mengurangi resiko penyakit jantung. Yang keempat mengontrol kadar kolesterol. Yang kelima menu diet yang pas. Yang keenam mengatasi anemia. Yang berikutnya memperkuat ketahanan tubuh, mengurangi risiko kanker payudara, menjaga tetap awet muda, mengurangi depresi, dan membantu pertumbuhan tinggi bagi anak. Cara budidaya ikan bawal. Budidaya ikan bawal bisa menggunakan kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok, beton, atau yang terbuat dari semen, atau akuarium. Sebelum ikan dimasukkan, maka bibit ikan harus diadaptasikan dengan suhu air yang ada di kolam tersebut. Jadi ikan yang masih terbungkus dalam plastik, yang masih tertutup rapat, dimasukkan ke dalam kolam dengan plastiknya ya. Kemudian biarkan sampai dinding plastik mengembun. Ini tandanya air kolam dan air dalam plastik sudah sama suhunya. Setelah itu dibuka plastiknya dan air dalam kolam masukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik tempat benih sampai benih terlihat dalam kondisi baik. Selanjutnya benih ditebar atau dilepaskan dalam kolam secara perlahan-lahan. Ini supaya ikan tidak stres. Jadi perbedaan suhu dari plastik dan dari kolam, maka disamakan dulu suhunya. Agar budidaya dapat berhasil, maka perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas pakan. Ini sangat penting dalam budidaya ikan bawal, karena hanya dengan pakan yang baik, ikan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Kualitas pakan yang baik adalah pakan yang mempunyai gizi yang seimbang, baik protein, karbohidrat maupun lemak, serta vitamin dan mineral. Karena ikan bawal bersifat omnivora, maka makanan yang diberikan bisa berupa daun-daunan maupun berupa pelet. Pakan diberikan 3-5% dari berat badan ikan tersebut. Pembenihan ikan bawal. Berikut adalah ciri-ciri indukan ikan bawal yang baik. Pertama, bentuk tubuh induk betina melebar dan pendek, sedangkan bentuk tubuh induk jantan lebih langsing. Kemudian warna kulit induk betina lebih gelap, sedangkan warna kulit induk jantan kemerah-merahan. Dan perut induk betina lembek dan perut induk jantan lebih keras. Inilah contoh induk jantan dan induk betina ikan bawal. Jadi ikan bawal yang betina lebih pendek dan ikan bawal yang jantan lebih panjang dan langsing. Perawatan induk bawal. Induk bawal siap untuk dipijahkan ketika berumur 4 tahun untuk induk betina dan 3 tahun untuk induk jantan. Beda seperti pembahasan yang lalu, kalau lele itu kan sekitar 8 bulan. Kalau yang jantan 8 bulan, yang betina 1 tahun. Nah, kalau bawal lebih lama lagi. Ciri-cirinya yaitu lubang kelaminnya berwarna merah untuk betina, kemudian untuk induk jantan kita dapat mengetesnya dengan memijat atau mengurut bagian di sekitar kelaminnya. Jika mengeluarkan sperma, berarti ikan sudah siap untuk membuahi telur. Perawatan induk harus disendirikan di dalam kolam perawatan dan terpisah antara induk jantan dan betina agar terhindar dari pemijahan liar di mana hasilnya akan tidak optimal. Jumlah indukan sebaiknya disesuaikan dengan luas kolam. Perbandingan yang ideal yaitu sekitar 3 kg indukan per meter persegi. Untuk meningkatkan kualitas induk ikan bawal, sebaiknya ikan diberi pelet yang banyak mengandung protein pada pagi, sore, dan malam hari. Pemijahan induk bawal. Seperti yang pernah kita bahas pada budidaya ikan lele, di sini ada bantuan yaitu dengan menyuntikkan Ovafrim. Kemarin kita bahas tentang pemijahan alami, semi buatan, dan buatan. Nah, agar proses pemijahan lebih cepat, maka ikan betina kita suntik dengan Ovafrim atau kelenjar hipofisa, ikan lele atau ikan mas. Selanjutnya ikan dibiarkan dalam kolam hingga memijah sendiri.
Selain itu, ada juga peternak yang mengurut ikan setelah disuntik supaya telur lebih cepat keluar, dan sperma ikan jantan juga segera keluar untuk membuahi telur. Wadah atau kolam untuk pemijahan tersebut sebaiknya berukuran tidak terlalu besar dan airnya dibuat mengalir ringan. Ini contoh gambar dalam proses penyuntikan ikan bawal. Jadi di bagian atas samping sirip. Penetasan telur ikan bawal. Setelah proses pemijahan berjalan dengan lancar, selanjutnya telur-telur yang sudah dibuahi harus kita ambil dengan alat yang bernama scoop net dan dipindahkan ke kolam penetasan, dan pemeliharaan dapat berupa akuarium. Untuk memudahkan proses pemeliharaan, sebaiknya proses penetasan dilakukan di dalam akuarium yang ukurannya cukup besar untuk sekaligus memelihara larva ikan hingga siap untuk dijadikan bibit. Telur biasanya akan segera menetas dalam waktu sekitar 20-24 jam. Ketika mulai menetas, kita harus mengupayakan supaya telur tidak mengendap karena dapat berujung pada kegagalan menetas. Pemeliharaan larva. Perbandingan ukuran kolam atau akuarium yang digunakan untuk penetasan dengan jumlah ikan sebaiknya adalah 1 liter air per 99 ekor larva. Kemudian setelah berumur 7 hari, maka ikan harus dipindahkan lagi ke kolam yang lebih besar. Perbandingannya yaitu kira-kira 1 liter air per 6 ekor larva. Kemudian pemberian pakan berupa pelet yang direndam terlebih dahulu dilakukan kepada ikan ketika mereka telah berumur 30 hari. Selama pendederan hingga masa panen, kita harus selalu memantau kondisi ikan dan melakukan penyortiran untuk mendapatkan hasil panen bibit bawal yang bagus. Jadi pemberian pakan ikan itu pada saat 1-6 hari itu ikan masih punya makanan cadangan dari telurnya. Nah, ketika sudah berumur 7 hari bisa juga diberikan kutu air, dan setelah berumur 15 hari bisa diberikan cacing sutra. Itu yang lebih bagus. Pola pemberian pakan. Umumnya ikan bawal cukup diberi makan 3-4 kali sehari, yakni pada pagi pukul 00 sampai pukul 9, sore pukul 16 sampai pukul 17, dan malam hari pukul 20 sampai pukul 22. Pakan yang diberikan tidak boleh kurang dari 5% berat tubuh ikan. Dan pemberian pakan bisa bervariasi, tidak selalu diberikan pelet, bisa juga diberikan daun-daunan. Pengontrolan. Melihat ada kendala dan masalah atau tidak. Jika ada masalah, baik itu menyangkut ikan, pakan, air, dan kolam, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pengontrolan bersifat wajib jika kita menginginkan usaha yang sukses. Jangan berharap untung besar jika ikan bawal kekurangan pakan, kolam bocor, airnya kotor, terdapat hama atau penyakit. Pengurasan kolam. Pengurasan tidak perlu dilakukan setiap hari, cukup setiap 3 atau 5 hari sekali hingga waktu panen. Karena secara fisik ikan bawal sudah kuat dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Tahapan kerja dalam pengurasan kolam pembesaran sama halnya dengan tahapan pengurasan kolam pada usaha pembenihan. Ikan bawal ini bisa diolah dengan berbagai macam jenis makanan. Misalkan bisa digoreng dengan bumbu pesmol, kemudian digoreng sambal dabu-dabu, bisa juga dipepes, bisa juga dibakar dengan bumbu padang, bisa dengan mangut ikan bawal, sup bawal jamur, bawal asam manis, dan lain-lain. Terserah selera dari kita yang akan memasaknya. Demikian pembahasan budidaya ikan bawal. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.